ya. Nah, bagaimana kepribadian ini terbentuk? Kepribadian ini terbentuk tentu dari waktu kita kecil, ya. Sejak kecil bagaimana kita membiasakan diri untuk menghadapi permasalahan, maka itu akan terbawa hingga kita dewasa atau mungkin malah akan terbawa seumur hidup kita, ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang mekanisme coping pada masa pandemi COVID, ya. Dari beberapa penelitian, adanya COVID itu di awal, ya, di awal adanya COVID, orang-orang lebih apa ya, lebih stres dengan regulasi-regulasi yang ada, yang diterapkan oleh pemerintah setempat, ya. Misalkan dengan regulasi tiba-tiba harus memakai masker kemana-mana, atau lockdown, ya, PPKM lah kita menyebutnya kalau di Indonesia, ya. Regulasi-regulasi baru tersebut dikarenakan belum ada pembiasaan ataupun sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada, itu membuat orang-orang menjadi mengalami rasa stresnya yang baru, ya. Itu terutama pada remaja ataupun pada pelajar mahasiswa yang tadinya mereka sekolah offline, sekolah tatap muka, kemudian tiba-tiba harus sekolah online, tiap hari di depan gadget, di depan komputer, di depan laptop, sekolah dengan keadaan terbatas, dengan interaksi terbatas, itu membuat banyak siswa lebih kebingungan, lebih merasa kesulitan, dan akhirnya merasakan yang namanya kesepian, ya. Nah, sebaliknya di awal-awal, ya, orang dewasa, orang yang bekerja itu seperti apa ya? Mereka bisa lebih cepat mengalami transisi tersebut, ya. Orang-orang yang tadinya work from office kemudian jadi work from home misalkan, ya, mereka bisa melakukan transisi tersebut dengan lebih smooth daripada para pelajar. Nah, kemudian ketika sekarang sudah lewat hampir 2 tahun pandemi, ya, sebaliknya yang terjadi, ya, mahasiswa dan pelajar sudah mulai nyaman dengan sekolah online, tapi ternyata orang dewasa sudah malah makin keteteran dengan regulasi yang diterapkan, dengan keadaan COVID yang ada, ya. Kenapa? Karena ternyata dari keadaan COVID ini tidak hanya transisi work from office ke work from home, tapi juga ada kenaikan sembako, kenaikan bahan pokok, ya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain di luar itu, misalkan kebutuhan koneksi internet di rumah, memasang wifi, atau yang seorang ibu misalkan kebutuhan untuk mendampingi anaknya sekolah di rumah, ya, itu menjadikan stres tambahan atau hal-hal yang baru yang menjadi penyebab stres bagi orang dewasa, seperti itu. Nah, dari satu penelitian yang diadakan di Indonesia oleh Kaligis dan kawan-kawan pada tahun 2020, tapi diterbitkan pada tahun 2021, mereka meneliti pada 393 partisipan di Indonesia yang berusia 16 sampai 24 tahun, atau kita bisa kenal dengan transitional age youth, atau usia transisi dari remaja akhir ke dewasa awal, ya. Ternyata 90% dari 393 partisipan tersebut, mereka melaporkan mengalami kesulitan finansial dan akademik, serta merasa kesepian dalam kegiatan sehari-hari yang mereka hadapi, ya. Nah, kemudian lebih lanjut, gangguan psikologis yang paling tinggi yang dilaporkan oleh 393 partisipan tersebut, mayoritas melaporkan bahwa mereka mengalami kecemasan. Itu hampir 100%, ya. Hanya sebagian kecil saja yang tidak melaporkan. 95,4%-nya mereka mengaku mengalami kecemasan. Nah, tapi pada sisi yang positifnya adalah dari penelitian yang sama diungkap bahwa sebanyak 90-96,4% mahasiswa atau siswa yang ada di penelitian tersebut
mereka menunjukkan mekanisme coping yang positif. Seperti apa coping yang positif yang mereka lakukan? Misalkan ada yang melakukan hobi, ya, ada yang beralih ke olahraga, belajar musik, ya, belajar melukis, misalkan. Kemudian ada juga yang baiknya adalah mendekatkan diri pada Tuhan, ya, lebih banyak beribadah. Kemudian juga ada yang malah jadi hobi menulis, misalkan, ya, karena kebiasaan mungkin ketika pandemi terbatas sesi atau bisa bercerita pada orang lain itu terbatas karena kita masing-masing merasa bahwa semua orang sedang ada dalam masalahnya masing-masing, dalam masa stresnya masing-masing. Jadi banyak orang yang jadi nggak enak gitu mau cerita ke orang lain. Akhirnya dia membiasakan diri untuk menulis, ya, journaling atau menulis diary seperti itu. Yaitu beberapa di antara strategi atau mekanisme coping yang diadaptasi oleh para remaja akhir atau dewasa awal pada masa pandemi di Indonesia, ya. Oke, mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme coping. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke sesi sharing atau tanya jawab. Terima kasih Kak Bebi. Ya, oke, terima kasih juga Bang Wildan sebelumnya. Untuk mungkin ini ya, Baby mau sedikit merespon nih tentang yang masa di COVID tadi. Kalau Baby Ya. boleh tanya dulu nih Bang, kalau di UK sendiri gimana nih selama pandemi? Oke. Jadi kebetulan saya berangkat ke UK itu pada saat national lockdown di sana, ya. Jadi dari sini saya bisa berangkat, tapi sampai sana saya harus karantina sebanyak 10 hari waktu itu, ya. 10 hari. Karantina 10 hari. Nah, selama karantina alhamdulillah waktu itu langsung banyak support yang datang, terutama dari teman-teman Indonesia, ya, termasuk dikirim bahan makanan, kemudian peralatan makanan, peralatan masak, kemudian hal-hal yang lain yang tidak ada di mereka itu mereka menawarkan untuk sini kami bantu belanjakan seperti itu karena saya terbatas belum bisa waktu itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pada awalnya saya merasa bahwa sepi banget di UK waktu itu, ya, karena national lockdown itu. Akhirnya pada bulan April lah, sekitar bulan April, bulan Mei, ketika kita yang beragama Islam menjalani ibadah puasa, ya, waktu itu mereka udah mulai, karena cuaca sudah mulai hangat, orang-orang sudah mulai keluar, kemudian berjemur di taman dan seterusnya. Jadi mulai kelihatan ramainya itu pas cuaca menghangat gitu. Karena waktu itu saya datang ke sana ketika musim dingin, ketika salju, ya. Jadi sepinya itu kerasa banget gitu. Udah mah karena dingin orang-orang malas keluar, kemudian juga ditambah national lockdown, jadi semua bahan semua supermarket dan seterusnya itu terbuka secara terbatas gitu. Tapi ketika musimnya sudah mulai hangat, orang-orang sudah bisa mulai berinteraksi seperti itu. Nah, kalau dari fasilitas sendiri, saya rasa mereka sangat memanusiakan manusia, termasuk bagi kami yang statusnya sebagai pendatang gitu, mahasiswa pendatang, baik itu dari kampus, dari pemerintahnya UK sendiri, mereka menyediakan berbagai macam akses, baik itu untuk penanganan psikologis kita, penanganan kesehatan kita, itu mereka sudah seperti merencanakan matang-matang dan semuanya tertata gitu. Bahkan hal-hal sesimpel alat tes, ya, alat tes itu gratis bertebaran di mana-mana. Kita bisa ngambil di kampus, bisa tiba-tiba masuk ke apotek terus minta alat tes tanpa bayar gitu. Mereka ngasih alat tes tanpa bayar. Satu packnya itu kurang lebih 6 atau 7 alat tes dan itu bisa kita gunakan sehari-hari. Bahkan kampus menyarankan kita melakukan tes mandiri itu dua kali seminggu jika kita sering datang ke kampus. Ya, waktu itu sih seperti itu di awal-awal. Nah, akhirnya pas sekitar bulan Juni kalau tidak salah,
Pokoknya kurang lebih 1 hari sebelum Idul Adha, penggunaan masker sudah tidak diwajibkan oleh pemerintah waktu itu. Jadi ketika sholat Idul Adha, orang-orang sudah bersukacita tanpa mengenakan masker. Kami sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Meskipun saya memilih untuk tetap memakai masker, tapi orang-orang di sekeliling saya mayoritas sudah tidak menggunakan masker waktu itu. Ya, mungkin kurang Oh, lebih seperti itu. Ya. jadi sampai sekarang juga udah free masker ya di sana di UK. Nah, kebetulan karena UK itu penyebaran varian Omikronnya yang paling cepat, ya. Saat Oh, ini masker akhirnya diwajibkan lagi. wajibkan lagi karena ada Iya, varian baru dari COVID iya sendiri betul, betul, gitu. betul. Oke. Terus juga ini mungkin ada kan kita lagi streaming nih kan Bang. Jadi ada pertanyaan nih gitu tentang eh, apa sih tujuan sebenarnya coping strategi ini gitu. Oke. Ya, jadi sebagai manusia kita selalu mencari rasa aman dan nyaman, ya kan? Pastinya sih. Kita selalu setiap kali ada masalah atau dalam keadaan apapun yang kita cari adalah perasaan nyaman itu, perasaan aman itu. Nah, tujuan coping strategi ini tentu kita ingin melepaskan diri dari perasaan stres atau ingin keluar dari masalah, ingin menyelesaikan masalah dan menuju perasaan atau mencari perasaan aman yang kita damba-dambakan tersebut. Ya, jadi tujuan utamanya itu, ya, kestabilan emosi, kemudian perasaan nyaman, ya, agar kita tidak melulu memikirkan stresor, memikirkan masalah, tidak terkungkung dalam permasalahan secara berlarut-larut gitu. Oh ya begitu. Nah, kalau coping strategi ini sama nggak sebenarnya sama pemecahan masalah? Apa Oke, ada beda gitu? iya. Jadi pemecahan masalah adalah salah satu dari coping strategi. Ya, Oh begitu. ya, yang tadi kan kita nyebutnya itu problem focus coping. Nah, itu Heeh. penyelesaian masalah. Ya, itu salah satu cara Caranya. dari strategi coping. Ya, jadi strategi coping itu kan kita bisa yang diselesaikan itu bisa emosinya, ya, bisa masalahnya. Tergantung bagaimana atau seperti apa hal yang sedang kita hadapi. Ada. Mm-mm. Oh ya begitu, oke. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain biar ntar aku bacain ya ke Bang Wildan ya untuk ngejawab gitu. Berarti ya gitu tentang jujur Baby sendiri ya Bang. Sebenarnya baru banget tahu tentang masalah coping strategi ini. Ya itu, Mm-mm. jadi emang masih hal yang baru banget nih kalau Mm-mm. masalah coping strategi. Kalau streaming-streaming sebelumnya tuh adalah beberapa materi yang emang Baby tahu dan tertarik gitu. Jadi mungkin lebih gampang gitu untuk meresponnya gitu sih. Oke, oke. Jadi mungkin gampangnya apa ya? Sebenarnya secara umum semua manusia itu punya strategi copingnya masing-masing, ya, punya cara penyelesaian masalahnya masing-masing. Meskipun kita tidak mengenal istilah coping strategi tersebut, tapi secara tidak sadar kita sering melakukan itu gitu. Oh Misalkan iya benar. ketika kita dalam keadaan stres atau dalam keadaan tertekan, kita memutuskan untuk pergi keluar nyari makanan, pergi keluar belanja, atau sesimpel check out Shopee misalkan. Itu coping strategi secara tidak langsung, itu hal yang kita lakukan untuk menangani permasalahan atau keluar dari rasa stres tersebut, beralih ke perasaan nyaman. Ya, jadi hal-hal sesimpel itu tuh sebenarnya itu coping strategi. Ya, hanya saja Oh, mungkin kita nggak tahu istilahnya aja. Ya, tapi istilahnya kita iya sering benar ya. lakukan. Benar-benar. Oh, jadi gitu ya. Mungkin juga teman-teman juga banyak yang baru tahu apa sih ini coping strategi. Nah, lebih simpelnya tuh kayak yang Bang Wildan jelasin barusan gitu, teman-teman. Nah, kalau coping strategi ini mempunyai dampak enggak, Bang? Jadi kita ngomongnya dampak negatifnya ya. Itu punya dampak. Oke, jadi pada dasarnya karena kita nyari rasa nyaman dan aman itu dengan coping strategi, ya, tentu hal yang kita tuju adalah kita bisa masalahnya bisa selesai atau kita bisa keluar dari perasaan stres itu, ya, dengan perasaan lega gitu.
Itu kan tujuannya. Nah, sementara mungkin kalau kita berbicara tentang dampak, jika kita memilih coping strategi yang salah, maka bisa berdampak negatif. Ya, jadi tergantung strategi yang dipilih seperti apa. Kalau misalkan strateginya masih masih ya sebatas apa ya, nyari makan misalkan, atau belanja, atau keluar main sama temen, atau ya kita nyebutnya healing lah, liburan kayak gitu. Itu masih masih dalam batas wajar, maka itu akan membantu kita gitu. Tapi jika akhirnya kita menjadi orang yang ketergantungan belanja, atau malah kita terus-terusan makan gitu, yang akhirnya menyebabkan obesitas, maka itu dampak dari pemilihan kopi yang tidak bijak itu, yang akan membawa kita pada permasalahan lain. Ya, jadi tergantung coping mana yang kita pilih. Kalau kita bisa mengendalikan diri untuk ya udah sebatas ngurangin stres aja nih makannya misalkan, atau belanjanya sebatas ngurangin stres aja, liburannya sebatas ngurangin stres aja, main gamenya, main sosmednya, nonton TV-nya, nonton filmnya sebatas ngurangin stres, it's okay. Tapi kalau membuat kita kecanduan, ketergantungan, nah itu yang dampak Bahaya. negatifnya itu. Iya selalu sih kayak setiap streaming topik apapun pasti selalu dibilang gitu. Setiap yang berlebihan pasti emang pasti ya Bener, dampaknya bakal buruk. Gitu sih bener. teman-teman. Nah, kalau kita balik lagi ke masa pandemi nih. Nah, Hmm. mungkin waktu Bang Wildan di UK gitu, coping strategi apa sih yang Abang lakuin di masa pandemi? Oke. Jadi kebetulan saya itu orang yang tidak secara spesifik punya hobi spesial, ya. Hmm. Saya pertama kali ke UK itu ngalamin rambut rontok. Entah itu karena cuaca atau karena beban akademik, pokoknya waktu itu 1 atau 1,5 bulan pertama saya di UK itu rambut saya rontok, dan itu lumayan parah rontoknya. Ketika saya tidur kemudian bangun itu di bantal nempel rambut, kemudian ketika mandi ramas itu di lantai rambut semua kayak gitu. Nah, akhirnya ya kalau kok karena secara masalahnya itu secara fisik, saya ngambil jalan keluar yang untuk memperbaiki itu gitu, Iya untuk benar. memperbaiki itu secara fisik, termasuk dengan memperbaiki pola 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 tidur, kemudian memperbaiki pola makan dan seterusnya. Nah, akhirnya mungkin karena keadaan juga ya, karena di sana kan bahan makanan yang biasa kita makan di sana harganya lebih mahal gitu. Iya benar. Ya seperti apa ya, tahu tempe, kemudian sayuran-sayuran yang tropis yang biasa kita makan di sini, di sana harganya mahal. Sementara makanan-makanan lain seperti keju, susu, ya itu bisa relatif lebih murah seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk masak sendiri. Nah, dari situ saya menikmati kegiatan masak akhirnya, dan menjadi salah satu coping mechanism saya masak itu. Tiap kali saya merasa bahwa aduh udah mumet nih baca materi gitu misalkan. Ya udah akhirnya saya menyibukkan diri dengan masak. Bisa sampai 2-3 jam masak gitu. Seperti itu. Itu salah satunya. Hal yang lainnya adalah karena di UK itu setiap kota punya banyak taman, ya. Saya sering kali ya udah ketika saya mumet misalkan, dari perpus sebelum pulang ke rumah saya sengaja ngambil rute yang memutar ke taman kota dulu misalkan, atau misalkan ke taman yang dekat kampus terlebih dahulu, duduk-duduk dulu di taman untuk menenangkan diri sebelum saya akhirnya pulang ke rumah seperti itu. Ya, berarti punya coping strategi. Nah, sekarang kan Bang William dari Indo ya. Tempatnya di mana, Bang? Di Di Garut, Cianjur. Jawa Barat. Oh, Garut, Garut. Nah, Hmm. di Garut sendiri sekarang gimana tuh? Kan apalagi udah ada varian baru kan Omikron. Hmm. Apa Hmm. apa naik lagi itunya persentasenya?